selamat datang kembali di channel pribadi saya. Nah, kali ini saya mau bahas pembahasan yang santai-santai, nggak yang terlalu belibet kayak kemarin. Jadi kemarin itu saya bahas tentang bot ya, tapi nggak jauh dari pemrograman. Jadi kemarin itu sempat 2 hari. Di hari kemarin itu saya sempat bikin bot, cuman belum selesai. Kebetulan bot itu baru selesai hari ini. Jadi intinya si bot ini tuh adalah untuk proses scraping informasi yang ada di portal berita. Nah, sebenarnya sederhananya adalah ini adalah proses otomasi ketika teman-teman misalkan pengen dapetin informasi dengan menggunakan keyword tertentu, dan kita bisa collect data itu berdasarkan judul beserta halaman linknya itu seperti apa, gitu ya. Jadi kalau dianalogikakan itu seperti ini. Jadi contohnya misalkan gini, saya mau nyari artikel tentang tokoh atau tentang seseorang yang ada di Google, dan kita tarik datanya berdasarkan portal berita, gitu ya. Misalkan contoh di sini saya mau ngisi siapa ya, misalkan Puji Astuti ya. Nah, ini Puji Astuti ya. Nah, ini saya contoh ngambil seorang tokoh. Nah, ketika informasinya ditampilkan, saya akan memilih informasi yang relevan atau berita yang relevan tentang si Puji Astuti. Contohnya misalkan saya klik yang di sini beritanya, maka di sini akan menampilkan sekumpulan artikel berita di sini beserta dengan linknya. Jadi di sini contohnya misalnya ini dari Tribun Manado nih. Ini ada judulnya, terus ini snippet si kontennya. Ini kalau nggak salah sih sempat saya hitung ada sekitar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini adalah 10 berita tertinggi dari hasil proses pencarian si Google. Jadi artinya si artikel-artikel ini akan muncul pertama kali ketika kita mencari keyword Puji Astuti, gitu ya. Nah, prosesnya itu sebenarnya kurang lebih kayak tadi. Jadi daripada kita harus ngetik manual sendiri di browser, terus kita copy satu-satu nih judul beserta dengan linknya, kenapa nggak kita menggunakan bahasa pemrograman untuk prosesnya, gitu ya. Tadi sih sebenarnya saya sempat coba beberapa kali dan hasilnya cukup lumayan memuaskan. Contohnya di sini saya ada scriptnya. Di scriptnya ini mungkin yang saya pakai itu yang pertama ini Node.js ya. Node.js ini pakai Visual Studio Code. Terus kalau untuk library-nya sendiri saya pakai Nightmare, ini langganan saya banget kalau untuk proses scraping data. Terus sama ini library Excel-nya, jadi ini untuk penampung datanya. Jadi saya pakai XLSX ya, Populate kayak gitu. Jadi ini sebagai scrapernya, ini sebagai penyimpan datanya, selebihnya ini setting-settingnya pakai JavaScript, gitu ya. Saya jelaskan satu persatu dulu. Di sini biasa settingan di awal ini saya pakai konstanta naiknya sama ini XLSX Populate beserta dengan ini kayak timeout dan sebagainya. Ini saya setting 360.000 ini dalam satuan milidetik. Yang selanjutnya di sini saya menuju halaman Google-nya. Terus di halaman Google kalau udah terbuka, dia harus menunggu dulu sampai si ini keluar. Jadi di Google itu masuk ke Google kalau seperti ini. Google, nah sampai si input box-nya ini keluar. Ya, setelah si input box-nya keluar, maka yang dicari itu adalah artikel yang ini, gitu ya. Dia akan otomatis mengetik ini di input box ini, lalu di sini ada proses lagi. Di sini ini adalah kode untuk enter. Jadi proses pencarian itu kan sebenarnya ketika kita ngetik suatu keyword, kita enter, nah, baru keluar si informasinya. Begitu juga dengan di pemrograman ini. Setelah diisi keywordnya apa, lalu tekan enter. Lalu untuk ini adalah kelasnya itu sebenarnya kelasnya itu yang di sini, yang di atas ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kita lihat di konsol aja, Ctrl Shift I, kita taruh seperti ini. Kita misalkan contoh yang berita aja. Ini sebenarnya semuanya sama kelasnya yang di atas. Contoh yang berita. Nah, ini adalah kelasnya.
ya. QS ini kalau misalkan yang kelas-kelas ini yang nggak bisa dibaca gini, kode-kode nggak bisa dibaca ini, biasanya ini regenerate, ini ada kalanya kelasnya sering diganti gitu ya, entah per minggu entah per bulan, tergantung. Saya nggak terlalu merhatiin, tapi biasanya yang kelasnya itu yang acak-acakan ini nih kayak gini, ini biasanya suka di regenerate. Yang terakhir itu yang saya suka perhatiin itu malah di Instagram. Jadi kalau proses scraping data ada kalanya script saya mati, nggak bisa dijalankan karena si kelasnya itu sudah nggak relevan lagi, udah nggak sesuai gitu ya. Jadi di sini si scriptnya itu nunggu yang ini ya selesai, terus klik untuk si kelasnya salah satu di sini itu, terus ini ada waktu tunggunya ya. Setelah waktu tunggunya terselesaikan, di sini langsung mulai scraping datanya. Contohnya misalkan saya ngambil tokohnya yang lagi trending aja di hari ini. Yang lagi trending itu Lesti ya. Ini karena lagi hype di tikung ya. Nah, contohnya gini nih. Ini saya tutup dulu ya. Saya misalnya nanti akan nyari si artikel tentang si Lesti Andriani, terus masuk ke portal beritanya. Nah, kalau dari beritanya, nah ini informasi ini adalah yang trending gitu ya. Ini kalau udah yang trending seperti ini, berarti kita bisa ambil datanya. Contohnya misalkan di sini nih, tadi kan setelah si portal beritanya diklik, lalu akan ada halaman tampilan seperti ini. Nah, di sini ada kelasnya. Ini sebenarnya kelasnya juga udah saya cek sebelumnya. Jadi kelasnya itu seperti ini. Kita masuk ke konsol lagi. Ini kita kontrol L biar bersih. Contohnya misalkan yang ini. Nah, saya blok ini aja dulu. Tadi itu ini ada ini ya. Ini susah dibaca, ini kode si kelasnya. Saya ngambil datanya berdasarkan kelasnya itu yang mana nih, kita coba ini nih, ini untuk judul. Nah, yang ini ya, ini kelas untuk judulnya nih, ini semuanya sama. Jadi kalau kita inspect halaman itu pasti akan sama kelasnya. Nah, yang ini ya, jadi untuk saya ngambil judulnya itu saya pakai kelas yang ini. Nanti teman-teman kalau memang mau belajar sendiri, ini kelasnya silahkan dicek dulu aja ya. Jadi si kelas yang ini, terus di bawah juga ini yang tadi kan untuk ngambil judul, terus di bawah juga saya untuk ngambil link. Nah, linknya itu saya ngambil kelas yang ini. Kelasnya itu ada di mana, kita cek lagi. Soal seblok gini kalau nggak salah. Mana ya? Nah, ini saya tutup. Jadi ini ada kelas DBSR ya. Ini sebenarnya bukan singkatan, ini generate biasa aja. Di dalam sini tuh sebenarnya ada link. Nah, ini akan kita ambil scrap datanya itu berdasarkan si kelas di ini. Kalau kita perhatiin sebenarnya si ini tuh hampir semuanya DBSR. Coba saya kalau klik kanan naik ini. Tuh, ini juga sama. Ya. Tadi kan DBSR-nya ada di atas, kali ini DBSR-nya di bawah lagi. Nah, yang ini ya. Ini DBSR yang satu, ini yang kedua. Begitu seterusnya. Jadi intinya pakai indeks kelas yang di sini. Nah, yang selanjutnya di sini saya pakai array. Di sini saya pakai variabel namanya wadah. Ini bebas lah, nanti kalau teman-teman mau ngoding sendiri ya variabelnya sesuaikan aja sesuai dengan kehendaknya. Jadi wadah saya masukkan arraynya array kosong. Nah, di sini ada mulai perulangan. Yang pertama itu saya kasih variabel to i, ini nilainya 0 karena memang biasanya indeks itu dimulai dari 0. Terus yang selanjutnya i itu kurang dari judul length. Length itu kan panjang, berarti seberapa banyak judul ditemukan di halaman ini. Contohnya misalkan di sini, ini judulnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada 10 ya, ada 10 jelas. Di sini nanti pasti akan ada 10. Kalau misalkan di sini ternyata kebetulan tampilnya itu 15 ya, berarti nanti akan scraping atau perulangan itu ada 15. Gitu ya. Terus yang selanjutnya ini juga saya nemuin script baru pakai push. Sebelumnya itu sebenarnya nggak pakai push gini, jadi langsung seperti ini karena memang saya biasanya itu kan pakai full JavaScript ya, ternyata nggak bisa, harus pakai
push gitu ya. Jadi ditampung si nilai dari judulnya itu di wadah sini, begitu juga untuk si linknya gitu ya. Linknya saya simpan di wadah juga. Jadi intinya perulangannya itu judul link, judul link, judul link sebanyak dengan tadi 10 ya. Berarti nanti udah ketahuan nih reportnya urutannya itu udah, kalau baris datanya ke bawah, di atas itu judulnya, di bawah itu adalah link artikel gitu ya. Setelah proses scraping selesai, terus kita tangkap datanya itu pakai function. Sini saya variabelnya itu pakai data. Nah di sini saya pakai fungsi yang si XLX populate ya. Jadi perulangannya itu persis kayak di atas ini, cuman kalau ini untuk menyimpan data dalam bentuk data di dalam sel Excel. Yang pertama di sini saya udah sediakan itu yang ini ya. Jadi di sini tuh udah ada. Nah ini masih kosong, sebenarnya tadi ada datanya, cuman saya hapus biar teman-teman lihat prosesnya. Di sini nama filenya out, di sini ada nama sheet yang pertama itu sheet 1. Ini saya cs ya. Nah namanya out, terus di sini kita panggil sheet 1. Di sini diinformasikan bahwa silahkan isi sheet 1 selnya A, di sini ada $xx dan sebagainya. Nah XX di sini merujuk ke perulangan di sini. Jadi nanti si datanya itu akan bertambah, bergeser ke bawah sesuai dengan si looping yang ini. Kalau pas kebetulannya itu ini XX-nya itu 1 ya berarti 1. Berarti nanti kebaca seakan-akan sel A1. Looping yang kedua berarti A2. Looping yang ketiga, ininya 3 berarti nanti jadi A3. Begitu juga seterusnya. Terus ngambil nilainya itu dari data, datanya itu dari sini, tanggapan hasil dari yang sini. Terus ada XX-1. Nah di sini saya juga sempat bingung sendiri kenapa kok error terus gitu, kenapa pas sebenarnya normalnya itu sebelumnya itu saya langsung X gini, tapi ternyata ketika saya kasih XX aja dia error tuh karena kalau misalkan dia baca perulangan yang pertama, kalau indeks di web, di HTML atau di bahasa pemrograman itu kan biasanya 0. Kalau tiba-tiba jadi 1 itu biasanya nggak sinkron dengan yang ini. Kalau di sheet Excel biasanya range itu mulai dari A1, jadi 1 pasti ya. Tapi kalau di indeks bahasa pemrograman web itu dimulai dari 0. Nah makanya untuk mengakal itu si XX yang ini yang tadinya nilainya 1 di awal saya kurangin -1, jadi di sini nilainya 0. Ketika perulangan kedua, kalau di sini 2 berarti di sini jadi 1. Kayak gitu ya. Ini berulang sebanyak dengan datanya. Jadi di sini datanya dihitung sama dia. Kalau misalkan ada 10 berarti 10 perulangannya. Saya return, terus saya save di file yang sini. Kalau udah di save berarti tinggal kita kasih log selesai aja, sampai sini kita tutup ya. Sekarang kita cobain langsung ya, simulasinya biar gampang kita pakai keyword yang ini aja. Mana nih keywordnya? Tinong. Nah ini ya, kita cobain di sini, kita run. Kita lihat, nah mulai laptop saya udah mulai bunyi, berarti udah mulai mikir laptopnya. Kita gedein aja deh. Nah ini nunggu, nah ini langsung ngetik sendiri. ST Andriani, dia harusnya klik ke sini, ditunggu ini loadingnya belum selesai, berarti klik berita, keluar beritanya semua. Kalau udah keluar beritanya ini langsung di scrap sebanyak dengan jumlahnya gitu ya. Sekarang kita coba lihat hasilnya di sini. Ini ya, kita lihat di sini last modify-nya itu 2053 persis dengan yang di sekarang ini. Kita cek. Nah, dalam waktu sekejap di sini ada 20 baris, yang artinya ini segini tuh berarti satu kesatuan. Nah ini satu kesatuan gitu ya. Ini sepasang si beritanya. Nah gitu ya, begitu juga seterusnya. Nah contohnya misalnya dijodohin sama Rizky Bilar Ayah Astagfirullah. Aduh ini beritanya begini amat ya. Nah di atas judulnya, terus di bawah ini adalah ini untuk mengujinya. Kita coba aja, kita copy aja linknya, terus kita browsing sini. Nah gini ya,
tuh udah keluar sendiri ternyata. Atau misalkan kita cari yang ini nih, ini cek fakta judul menyesatkan katanya. Kita paste di sini. Ya, koneksi internetnya wah sekali. Nah ini nih ya, udah keluar ya, persis dengan yang kita scraping tadi. Padahal kita nggak masuk ke liputan 6.com tadi ya, kita cuma ngandelin Google doang. Gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan teman-teman bertanya-tanya gitu ya, apa fungsinya gitu kita ngelihat data-data dari portal berita dari hasil browsing, kenapa nggak yang kita langsung aja masuk ke webnya terus kita baca gitu satu gitu ya. Sebenarnya tujuan itu bukan ke sana. Kebayang nggak kalau misalkan ada teman-teman kalau udah punya data gini, ini bisa kita kembangin kemana-mana. Contohnya gini, pas ketika buat bot ini atau pas ketika saya mau buat fungsi si scraping informasi ini, saya mulai kebayangnya tuh gini, kalau misalkan saya punya sesuatu yang sekiranya itu harus diupdate terus-terusan, misalkan contoh kayak portal informasi, misalkan contoh ya, jadi portal informasi contoh kayak di grup WhatsApp deh, atau misalkan kayak jangan jauh-jauh di grup WhatsApp, kayak blog deh. Biasanya si blog itu kalau misalkan kita informasinya itu sering update, biasanya dia akan mudah keindeks oleh Google gitu ya. Kebayang kalau misalkan ternyata blognya itu kita buatin proses scraping data, jadi ini kita scraping data dari Google terus kita tempelin ke postingan di blog, judulnya kita copy langsung ke judulnya blog, kontennya juga ngambil dari link yang ini, terus kita kasih interval update misalkan 1 jam sekali gitu ya. Kebayang berarti blog itu bahkan real time banget, kalah tuh yang detik terus kayak Kompas itu pasti kalah semua, walaupun memang artikelnya hasil Kompas gitu ya, tapi setidaknya si halaman blog kita itu akan jauh lebih update lagi. Atau si proses scraping ini juga bisa jadi kayak contoh gini, teman-teman di Twitter deh, di Twitter tuh kan suka ada trending topik dan sebagainya, kita bisa scraping data itu terus kita taruh di informasi media sosial yang lainnya, ini yang lagi trending terus kasih linknya. Jadi bisa seperti itu proses untuk scraping data ya. Sampai sini buat teman-teman yang pengen nyobain ini, saya coba scroll dari atas ke bawah. Saya nggak menyediakan link download si scriptnya karena memang berdasarkan pengalaman sebelumnya ada juga yang suka minta email, ada yang minta linknya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya kasih email itu saya belibet, saya balasin komentar satu-satu, ternyata ribet. Pengalaman saya di video-video sebelumnya. Terus ada juga yang di link blog gitu ya. Sebenarnya saya ada beberapa script itu tempelin di blog ya, ternyata malah acak-acakan hasilnya. Jadi ya udah ngebantu buat teman-teman belajar juga. Jadi scriptnya ini saya bantu tampilkan di video ini. Kalau teman-teman mau download videonya silahkan. Atau misalkan teman-teman cek satu-satu pas ketika streaming ini. Ini saya sambil scroll bawah. Biar nanti teman-teman bisa ketik manual lagi, itu cuma 49 baris kayak gitu. Nah sampai sini si script ini silakan teman-teman kembangkan ke proses-proses yang lainnya ya. Terima kasih untuk di video kali ini, cukup sekian aja. Jangan lupa teman-teman yang baru gabung silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Seperti informasi-informasi sebelumnya bahwa channel ini kan memang banyak share-nya tuh tentang script itu pasti dinamis banget dan pasti banyak perubahan. Ketika teman-teman nanti scriptnya ternyata nggak jalan, biasanya saya akan bantu update lewat video. Jadi ketika saya ada video, kalau teman-teman subscribe dan aktifin lonceng notifikasi ya, teman-teman jadi orang pertama yang tahu update si scriptnya kayak gitu ya. Atau misalkan teman-teman ketika ada error, teman-teman jadi nggak bingung video yang sebelumnya teman-teman tonton yang mana, berarti teman-teman tinggal buka aja channel saya terus langsung melihat lagi proses seperti apa. Sampai sini cukup sekian. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngikutin saya dari video-video sebelumnya sampai ke sekarang bikin proses scrap yang iseng-iseng. Terima kasih juga buat teman-teman yang baru gabung.
Ditunggu untuk video selanjutnya dan bye bye.